tancuk. Nah, tancuk. WhatsApp kan koyo channel-channel liyane. Apa kabar kowe lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya akan memasukkan ikan lagi ke dalam kolam salah pokoknya intinya masih di kolam salah. Jadi saya menambahkan ikan. Kemarin saya ada ikan kecil sakmu ini. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam kolam dan sudah saya apung selama 1 malam. Ini ikannya datang kemarin sore saya apung, dan hari ini jam 8:30 pagi saya buka ikannya. Mari ke sini kita lihat bareng-bareng ikannya. Ini akan saya campur dulu dengan air yang ada di kolam. Ini kemarin isi gasnya sore, jadi setelah isi gas langsung saya bawa pulang. Nah, ini penampakan ikannya. Ini ikannya. Ada jenis soa dan siro. Ada tanconya juga. Sekarang saya campur airnya. Seperti biasa ya, kenapa kok harus dicampur airnya? Karena air yang dari dalam kantong dan air yang ada di kolam itu tidak sama. Yang tidak sama apanya? Airnya yang tidak sama. Jadi airnya itu tidak sama. Udah dibilangin airnya tidak sama masih tanya. Airnya itu tidak sama. Yang dari kantong itu jernih, yang dari kolam itu keruh. Yang dari kantong kan air karantina, air baru. Yang dari kolam kan air lama. Jadi airnya tidak sama. Intinya seperti itu. Jadi intinya airnya tidak sama. Ini sambil nunggu ya. Sambil nunggu ikannya beradaptasi dengan air kolam, saya tak ngoceh-ngoceh dulu. Karena masih banyak yang belum paham cara memasukkan ikan ke dalam kolam. Jadi air yang di dalam kantong sama air yang ada di kolam itu intinya tidak sama. Jadi harus kita campur dulu. Dari warnanya sudah tidak sama. Yang dari kolam warnanya agak kuning. Yang dari kantong airnya jernih. Kemudian aroma airnya juga tidak sama. Yang dari kantong berbau ikan. Jadi ada semacam kalau kita keringat ya, berbau keringat. Kalau dari dalam kantong itu berbau keringat ikan. Nah, keringat ikan itu seperti apa? Aku ya ora ngerti. Terus air yang dari kolam itu baunya agak amis dan campur pakan. Jadi baunya juga berbeda. Jadi sudah ada 2 perbedaan ya. Dari warna, dari aroma. Kemudian apalagi dari pH. Kita di sini tidak ada pH, tidak ada tes pH. Jadi pastinya pH juga tidak sama persis. Jadi pH pastinya tidak sama persis. Makanya kita campur dulu supaya ikannya beradaptasi dengan pH yang berbeda. Bukan karena supaya pH-nya sama, tapi karena ikannya supaya beradaptasi dengan pH yang berbeda. Kemudian TDS tentunya juga tidak sama. TDS itu apa sih? Kok banyak yang bilang TDS? Banyak yang ngomong TDS tapi nggak ngerti TDS. TDS itu kekerasan dalam air.
Nah, kekerasan dalam air itu seperti apa? Wong banyu ki lho digegem ketes. Kok keras? Keras itu kan batu. Nah, jadi ada istilah TDS itu kekerasan di dalam air. Jadi TDS yang ada di kolam dan TDS yang dari kantong tadi tentunya pasti juga tidak sama. Yang di kolam mungkin lebih tinggi dari yang di kantong. Bisa jadi sebaliknya, yang di kolam mungkin lebih rendah dari yang di kantong. Kita kan nggak tahu. Jadi supaya ikan ini nanti juga beradaptasi dengan TDS yang berbeda. Kenapa harus beradaptasi? Supaya tidak kaget. Seperti kita di tropis. Misal ya, kita di tropis, kemudian kita dipindah ke kutub utara. Itu kalau langsung kita pasti pilek. Jadi sama seperti ikan. Kalau langsung ikannya pasti pilek. Pilek gregesi awake abang-abang. Sing duwe ra ngerti. Ngertinya ikan memiliki nafsu makan. Semakin ikan dipakan, semakin sakit. Setelah sakit baru ketahuan kalau ikannya sakit, dan itu sudah terlambat untuk pengobatan. Jadi kalau pengobatan jangan sampai ikannya sakit. Sebelum ikannya sakit kita lakukan pencegahan. Kalau ikannya sudah sakit kita lakukan pengobatan, itu biasanya wah luwe ya gue nek bakul roti liwat. Kalau ikannya sakit kita lakukan pengobatan, itu biasanya sudah telat. Jadi sebelum ikannya sakit, kalau bisa kita lakukan pengobatan atau pencegahan. Nah ini karena sudah ada 5 menit, nggak kerasa aku ngoceh-ngoceh 5 menit. Saya masukkan ikannya satu persatu. Ini siro. Ini siro, hitamnya bagus, putihnya kuat. Semoga nanti hitamnya bisa tambah lagi. Saya masukkan satu. Kemudian ada lagi siro. Ini beda, karakter hitamnya sama yang tadi beda. Nanti sambil saya mau lihat perbedaannya, kalau ini sama yang tadi itu perubahannya seperti apa. Jadi kalau tidak mencoba dari yang seperti ini, kita tidak akan tahu. Dan kita hanya bisa menjawab kira-kira. Kalau kita pengen hasil yang maksimal, jangan kira-kira. Kita harus memeliharanya sendiri. Soa kalau kecil warnanya oranye ya, jangan salah. Soa kalau kecil warnanya oranye. Kalau cari ikan kecil yang merah, itu biasanya usianya sudah tua. Dan nanti kalau ikannya tidak bisa gede, bingung lagi. Jadi jangan takut beli ikan koi, terutama jenisnya soa yang masih kecil warnanya oranye. Yang penting polanya bagus. Oranye tidak masalah, nanti lama-kelamaan akan menjadi merah. Kalau belinya kecil sudah merah, biasanya ikannya tua. Nanti dipelihara 2 bulan paling ikannya tetap tidak tambah panjang. Nah kalau ikannya nggak modot, biasanya orang-orang bingung, kenapa ikanku kok tetap? Karena belinya sudah salah. Jadi yang salah yang beli. Makanya kita harus ngerti benar-benar memilih ikan koi itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa ya mengira-ngira ikan koi ini nanti hasilnya seperti ini nanti hasilnya seperti ini. Nah ikannya sudah beradaptasi dengan baik, dia nggak stres kok. Nah yang seperti ini saya ambil hitamnya karena merahnya kayaknya mau pudar, tapi nggak tahu nanti. Ini kalau merahnya hilang, dia bagus menjadi sirup. Kalau merah yang sudah pecah gini, untuk menjadi lebih
lebih melebar lagi sudah nggak bisa, biasanya gitu. Jadi kalau pecah itu biasanya akan pudar. Kita ambil lagi tanco. Mana tanco? Tanco. Nah, tanco. Ini tanco soa juga. Nggak tahu nanti hitamnya keluar apa enggak. Yang penting dipelihara. Jadi saya sendiri juga nggak bisa jawab kalau ada pertanyaan, Mas nanti hitamnya keluar apa enggak. Juga ngerti aku rumasane malaikat. Mas nanti hitamnya keluar enggak kayak gini. Mas nanti hitamnya keluar enggak? Ya nggak ngerti aku. Masamu Gusti Allah. Ini nanti kalau kita kan hanya berharap. Kita hanya berharap nanti hitamnya bisa keluar dengan perawatan yang maksimal. Perawatan yang maksimal seperti apa? Ya wis dipakan ae. Lek pakane kurang apik, golek pakane sing luwih apik. Cari pakan lagi yang lebih bagus. Ini lagi ada siro. Nanti putihnya bisa bagus apa enggak? Ya enggak ngerti aku. Nanti cuma kira-kira saja, semoga bisa lebih bagus. Yang penting ikannya dirawat, lemu, ginuk-ginuk, enggak kering, wis. Masalah bagus enggaknya Tuhan yang menentukan, kita nggak bisa. Ini ada kohaku 4 step. Kok bagus Mas? Yo api pilihan. Makanya ini tak pelihara. Semoga nanti di sini ikannya aman, nggak lompat. Biasanya kalau ikan baru itu masuk kolam ikannya lompat. Ini soa. Merahnya kok polanya jelek Mas, saksirku toh. Jadi misal ada yang tanya, Mas polanya kok jelek Mas, bagusan yang kohaku tadi. Yo saksirku, yang pelihara aku kok. Nanti nggak tahu hitamnya keluar di mana. Ini soa ini. Kalau hitamnya keluar dia bagus, tapi kalau hitamnya nggak keluar, ya wis gini aja terus. Nah sudah semua. Tadi aku nggak ngitung berapa. Tolong teman-teman kalau ada yang bisa ngitung. Tadi saya masukkan ikan ada berapa ekor. Tolong dibantu ngitung. Tulis di kolom komentar. Ada berapa ekor ikan yang masuk kolam. Ikan yang baru. Nah ini kondisi ikan yang baru sudah. Wah ikannya gembira sekali ya. Dia kumpul-kumpul sama temannya. Bisa berenang-berenang. Bisa ngumpet di bawah sana. Ini belum tak kasih aerator. Jadi masih saya ambilnya dari sini. Ini air dari filter yang di atas. Ini air turun, dia membawa udara. Terus masuk ke dalam air. Nggak tahu nanti kuat apa enggak, ini belum tak kasih aerator. Wes anggap aja ini pembelajaran gitu aja. Jadi anggap aja ini saya masih belajar pelihara ikan koi. Jadi masih belum ngerti. Karena tidak semua orang yang nonton video saya itu sudah ngerti dengan ikan koi. Jadi ini proses awal, benar-benar awal dari pemula mencoba memelihara ikan koi dengan fasilitas seadanya. Di sini saya cuma ada ini pompa air. Pompa airku ini kapasitas 5.800 liter per jam, punya Sunsun. Punya Sunsun tanpa aerator, dengan ikan mungkin ada 20 ekor lebih tadi total semua. Ukurannya mulai 12 cm, 12 sampai 20 cm. Dengan kapasitas air mungkin ini enggak ada 1 ton. Jadi kita nggak tahu nanti apakah ikannya akan kuat di sini. Dicoba saja. Jadi kalau nanti ikannya nggak kuat ya harus cari aerator. Jadi pesan untuk teman-teman pemula, kalau ikannya kuat itu mungkin nggak perlu kita tambahkan mesin aerator. Jadi kita lihat dulu. Jangan tanya dulu, kita lihat dulu. Kalau memang nggak kuat ya kita tambahkan aerator ikannya. Kalau seperti ini kan masih aman.
Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung, untuk terutama yang masih pemula, nggak perlu tanya atau nggak perlu ragu. Ini dengan kapasitas segini saya harus pakai mesin aerator yang ukuran berapa. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau menurut saya itu nggak perlu dipertanyakan, karena kita akan tahu kalau ikannya nggak kuat baru kita belikan aerator. Tapi kalau ikannya kuat ya wis, nggak masalah. Yang penting ikannya nyaman, makannya normal, bodinya bisa berkembang, ya wis, berarti aman. Oke. Nah, ngelantur saya pagi ini mungkin sampai di sini dulu, 15 menit. Saya ngelantur tadi nggak terasa 15 menit loh, cuma ngelepas ikan aja 15 menit. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kalau masih pemula dengan kolam yang seperti ini aja bisa kok. Jadi ini aja bisa untuk pelihara ikan koi. Untuk nanti selanjutnya ikan ini akan saya apakan lagi, mungkin akan ada video untuk membahas kolam yang ini lagi. Jadi ini panduan untuk pemula, dengan kolam seadanya, alat seadanya, dengan kolam yang bocor juga. Terus filter cuma pakai portable tong. Oke, yang penting alon-alon pokok klakson. Dan sampai di sini dulu. Salam koi untuk persahabatan.